Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik kawin colong. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku, kawin colong merupakan adat atau tradisi masyarakat Osing yang diwariskan oleh nenek moyangnya kepada generasi berikutnya, yang hingga saat ini pun masih dipraktikkan. Dari segi praktis, kawin colong banyak dilakukan oleh masyarakat Osing, bahkan hampir semuanya mempraktikannya. Akan tetapi, seiring berkembangnya masa dan proses berpikir masyarakat Osing, adat ini menimbulkan perdebatan di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga akibat dari perdebatan yang pelik ini melahirkan golongan yang pro dan golongan yang kontra terhadap eksistensi tradisi tersebut. Golongan yang pro adalah didominasi oleh kalangan sesepuh. Mereka mengatakan bahwa kawin colong merupakan warisan leluhur yang masyarakatnya wajib nguri-nguri atau melestarikan. Mereka mempunyai keyakinan yang kuat bahwa setiap apa yang dibawa oleh nenek moyang atau leluhur mereka memberikan dampak yang baik bagi anak cucunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Suwandono. Dia adalah sesepuh sekaligus orang tua pelaku kawin colong Entongan, Kelurahan Banjarsari pada 22 April 2013. Salah seorang sesepuh tersebut sebagai masyarakat yang patuh kepada adat dan sudah menjadi kewajaran bahkan sebuah keharusan masyarakat untuk terus melestarikannya. Bagi mereka yang melanggar adat tersebut berarti dia telah mengkhianati nenek moyangnya. Dan siapa yang mengkhianati nenek moyangnya berarti kecelakaan bagi dia. Meskipun pada kenyataannya kawin colong terkadang menimbulkan akibat yang kurang enak didengar. Orang tua salah satu pihak marah-marah karena kaget atau melihat kondisi anaknya yang menurutnya belum siap untuk menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Akan tetapi dalam kasus demikian, masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Mau tidak mau mereka harus menjalankan adat yang sudah ada, yaitu dengan mengawinkan anak yang telah dicolong. Sebagai mana yang disampaikan oleh Suwandono, sesepuh sekaligus orang Osing yang pernah melakukan kawin colong ini, mengatakan bahwa kawin colong merupakan tradisi yang sudah menjadi ketetapan yang sudah paten, tidak bisa diotak-atik lagi. Artinya tradisi yang sedemikian kuat mengakar tersebut tidak bisa terusik oleh paradigma atau tindakan orang-orang yang kurang memahami dengan tradisi. Banyak masyarakat Osing atau para sesepuh yang mengatakan bahwa nyolong gadis untuk dinikahi merupakan perbuatan yang menyenangkan orang, karena dengan perbuatan tersebut telah memberi kabar gembira kepada orang tua bahwa anaknya akan segera dinikahi. Bagi masyarakat Osing, nyolong gadis merupakan suatu kebaikan. Oleh karena itu, melestarikannya juga merupakan kebaikan pula. Jadi siapa saja yang melarang atau suatu kebaikan, maka sebenarnya ia telah berbuat tercela dan menyalahi adat. Sedangkan golongan yang kontra adalah pemuda yang notabene memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Mereka kalangan mahasiswa yang dalam lingkup hidupnya selalu bergelut dengan dunia realitas dan idealisme, yang lebih menonjolkan bagaimana sesuatu itu sesuai dengan logika. Sabta Utomo, salah seorang pemuda yang juga masih mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi, mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jikalau kawin colong ini terus mentradisi di kalangan masyarakat Osing.
Karena baginya proses perkawinan merupakan sebuah proses yang suci dan sunnah Nabi yang dengannya seseorang manusia bisa mendapatkan pahala di sisinya. Jadi sesuatu yang suci, apalagi menyangkut masalah sunnah Nabi, maka sudah seharusnya dengan melalui jalan yang suci juga. Maksudnya adalah terbebas dari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dia juga mengatakan bahwa dalam Islam tidak diajarkan perbuatan yang sekiranya dapat menjadikan orang lain bingung, seperti kawin colong ini. Di dalam Al-Quran pun tidak diketemukan nas yang mengkaji tentangnya. Nah, ini wawancara dengan Sabto Utomo, pemuda desa Entongan, Banjarsari, 22 April 2013. Dengan demikian, dia berani menyimpulkan bahwa perbuatan kawin colong itu tidak boleh dilestarikan atau harus dihilangkan. Tokoh agama Bapak Solihin yang menjabat sebagai Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Banjarsari mengatakan bahwa kawin colong pada masyarakat Osing ini bukanlah perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Karena nyolong yang dimaksud di sini bukanlah mencuri atau mengambil gadis dengan tidak jelas tujuannya, melainkan nyolong untuk dinikahi dengan menggunakan adat Osing. Lagi pula bukan tanpa ada sebuah alasan seorang laki-laki Osing mencuri anak gadis orang lain. Akan tetapi mereka sebenarnya sudah melakukan sesuatu upaya untuk mendapatkan atau keinginan perkawinan dengan jalan yang biasa saja. Istilah Osing angkat-angkatan, tapi tetap mendapatkan kebuntuan untuk menempuhnya, seperti dikarenakan orang tua salah satu pihak yang kurang setuju. Menurutnya ini merupakan salah satu bentuk darurat, di mana Islam sendiri memperbolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, kalau itu dalam kondisi yang darurat, termasuk kawin colong ini. Secara kontekstual, dalam prosesi kawin colong ini bisa dikategorikan ke dalam bentuk peminangan atau pelamaran, hanya saja dengan menggunakan cara adat Osing. Kalau peminangan adalah meminta seorang gadis dengan jalan terang-terangan, dan biasanya orang tua si gadis sudah diberitahu sebelumnya. Sedangkan pada kawin colong meminta seorang gadis dengan cara nyolong, yang dilanjutkan dengan pesuruh datang ke rumah orang tua si gadis, dan orang tua si gadis sebelumnya belum diberitahu. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa di antara kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah saling suka sama suka. Itu wawancara dengan Bapak Solihin, tokoh agama Entongan, Kelurahan Banjarsari, 23 April 2013. Nah, kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Untung Supranoto, Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Banjarsari. Dia mengatakan bahwa tidak menjadi soal setiap perbuatan itu dilakukan selama masih memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk di sini kawin colong, dengan syarat bahwa segala upaya dan usaha telah dilakukan untuk menghindarinya. Suatu misal kawin colong, kata colong atau mencuri merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena mencuri telah mengakibatkan hak kepemilikan seseorang menjadi hilang. Dalam Islam juga memberi ketegasan hukum terhadap para pelaku pencurian, yaitu dengan cara potong tangan. Artinya mencuri adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Begitu halnya dengan kawin colong. Pada dasarnya perkawinan dengan cara seperti ini bisa dihukumi haram dengan mengasumsikan bahwa setiap tindakan mencuri, apapun alasan dan motifnya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi Islam merupakan agama yang fleksibel, tidak kaku seperti anggapan para kaum barat. Bahkan lebih ekstrim, mereka menganggap Islam adalah agama teroris. Islam merupakan agama yang membawa rahmatan lil alamin. Memang benar kawin colong tidak disebutkan dalam nas Al-Quran atau Sunnah,
Tapi agama masih bisa mentolerir dengan metode ijtihad yang kehujahannya masih kuat, sehingga bisa dijadikan dasar hukum oleh masyarakat. Ini wawancara dengan Bapak Untung, tokoh agama yang juga Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Banjarsari 22 April 2013. Dengan demikian, kawin colong merupakan salah satu jenis perkawinan yang bisa dibenarkan dalam Islam dengan dasar kemaslahatan, yaitu berdasarkan kaidah bahwa menolak kemaslahatan itu lebih diutamakan atau didahulukan karena mendatangkan kemaslahatan. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik kawin colong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.